Ya, selamat siang Pak. Pada mata kuliah Metopel, saya akan mempresentasikan tentang pengembangan aplikasi mobile untuk presensi mahasiswa dengan deteksi wajah dan lokasi GPS. Pada latar belakang, saya mengambil 5 poin. Pada poin pertama adalah masalah presensi mahasiswa yang tidak efisien, yaitu banyak kampus yang masih menggunakan metode manual seperti tanda tangan kertas atau absen lisan yang tidak efisien, rawan manipulasi, dan sulit dikontrol secara real time. Yang kedua, kurangnya autentikasi dan validasi lokasi. Sistem presensi konvensional tidak memiliki verifikasi lokasi dan identitas yang kuat, sehingga memungkinkan terjadinya titipan absen dan presensi palsu. Yang ketiga, minimnya penerapan teknologi mobile terintegrasi. Belum banyak perguruan tinggi yang menerapkan aplikasi presensi berbasis mobile dengan integrasi GPS dan deteksi wajah sebagai autentikasi ganda. Yang keempat, manfaat integrasi GPS dan face recognition. Kombinasi GPS dan deteksi wajah memberikan verifikasi lokasi serta identitas yang valid, meningkatkan akurasi dan keamanan data presensi mahasiswa. Yang terakhir adalah kebutuhan akan smart campus. Untuk mendukung digitalisasi sistem akademik, dibutuhkan solusi presensi otomatis yang aman dan efisien sesuai konsep smart campus berbasis teknologi mobile. Selanjutnya, pada literatur review, saya juga memiliki 5 poin, yaitu yang pertama, sistem presensi digital. Sistem ini menggantikan metode manual yang rentan manipulasi dengan digitalisasi, presensi menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan. Yang kedua, aplikasi mobile dalam pendidikan. Mobile app memungkinkan presensi dilakukan secara real time, fleksibel, dan tidak bergantung pada perangkat tertentu. Yang ketiga, teknologi GPS sebagai verifikasi lokasi. GPS digunakan untuk memastikan kehadiran dilakukan di dalam area kampus, sehingga mencegah presensi dari lokasi yang palsu. Pada poin yang keempat adalah deteksi wajah untuk autentikasi. Teknologi face recognition memverifikasi identitas mahasiswa secara biometrik, menghindari titipan absen, dan meningkatkan keamanan. Yang terakhir adalah gap penelitian. Studi sebelumnya banyak fokus pada QR code atau fingerprint. Kombinasi GPS dan face recognition masih jarang diterapkan secara bersamaan di lingkungan akademik. Selanjutnya pada metodologi penelitian, saya juga memiliki 5 poin penting, yaitu pendekatan penelitian, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode R&D dan model pengembangan waterfall. Objek dan subjek penelitian, yaitu objeknya adalah aplikasi presensi mobile berbasis Android, dan subjeknya adalah 30 mahasiswa dan 5 dosen dari perguruan tinggi swasta yang dipilih secara purposif. Yang ketiga adalah metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data, saya memiliki 3 poin, yaitu observasi, yaitu mengamati proses presensi manual. Yang kedua adalah wawancara, yaitu menggali kebutuhan dan masalah. Yang ketiga adalah kuesioner, yaitu mengevaluasi aplikasi menggunakan skala Likert. Yang keempat adalah alat ukur penelitian. Panduan wawancara, lembar observasi, kuesioner evaluasi, dan SUS atau System Usability Scale. Yang kelima adalah analisis data dan tahapan penelitian. Saya juga memiliki 3 poin, yaitu kualitatif, yaitu konten analisis dari observasi dan wawancara, dan yang kedua kuantitatif, yaitu statistik deskriptif dari kuesioner, dan yang ketiga adalah tahapan, yaitu analisis, kemudian ke desain, berlanjut lagi ke implementasi, berlanjut ke pengujian, berlanjut lagi ke evaluasi, dan yang terakhir berlanjutnya ke dokumentasi. Selanjutnya adalah timeline penelitian. Pada tabel penelitian ini, pada bulan saya melakukan penelitian ini pada bulan Maret ya. Jadi pada 1 bulan Maret ini full saya melakukan identifikasi masalah.
Setelah itu, pada bulan ketiga sampai minggu pertama pada bulan April, saya melakukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan pada selanjutnya, pada bulan pertama April, minggu pertama April sampai ke minggu ketiga April, saya melakukan studi literatur. Dan pada minggu ketiga bulan April sampai ke minggu kedua bulan Mei, saya melakukan perancangan sistem. Dan yang kelima, saya pada minggu 1 bulan Mei sampai minggu keempat bulan Mei, yaitu 1 bulan, saya melakukan pengembangan sistem. Dan pada minggu ketiga bulan Mei sampai minggu ke-1 bulan Juni, saya melakukan pengujian sistem. Dan selanjutnya adalah minggu pertama bulan Juni sampai minggu keempat bulan Juni, yaitu 1 bulan, saya melakukan evaluasi dan analisis hasil. Selanjutnya pada minggu ke-1 sampai minggu ke-4 bulan Juli, saya melakukan penyusunan laporan penelitian. Pada minggu ke-1 sampai minggu ke-4 bulan Agustus, saya melakukan presentasi hasil penelitian. Mungkin itu saja pada presentasi saya kali ini. Mungkin saya akan tunjukkan hasil laporannya. Seperti ini. Ini pengembangan aplikasi mobile untuk presensi mahasiswa dengan deteksi wajah dan lokasi GPS, disusun oleh saya sendiri, dan dosen pengampunya adalah Pak Muhammad Said Hasibuan. Ini pada capture pertama saya masukkan latar belakang. Pada capture kedua, yaitu literatur review, yang terdiri dari tinjauan teoritis, sistem presensi digital, aplikasi mobile, teknologi GPS, dan deteksi wajah atau recognition, serta analisis tema dan table gap penelitian. Dan selanjutnya pada capture ketiga, yaitu metodologi, saya melakukan pendekatan penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, alat ukur penelitian, teknik analisis data, tahapan penelitian, dan capture keempat adalah timeline. Jadi, timeline penelitian. Ini adalah bibliografinya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Untuk kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.